ragu-ragu, tadi gue sujud apa? Ruku apa kagak ya? Ruku apa kagak? Ruku apa kagak? Paham nggak? Paham. Nah, maka ketika dia di sujud itu dia ada keraguan-raguan, maka dia kembali lagi untuk melakukan ruku lagi. Ulangin lagi. Iya, karena ada keraguan-raguan. Maka datangkan rukunya, tapi datang rukunya berdiri dulu. Itu juga sebenarnya pembahasan yang pertama di dalam rukun sholat itu kita bahas itu ya. Ya, dalam rukun sholat kita bahas, pernah bahas kita. Maka datangkan kembali untuk melakukan ruku. Tapi dengan cara kalau ruku berdiri dulu, baru ruku. Nggak mungkin kita dari sujud, maka kita langsung berdiri dulu, baru ruku. Karena ada keraguan-keraguan, apakah saya sudah mengerjakan ruku atau belum. Kalau yang dulu dibahas di dalam rukun sholat, kalau sudah terlewat dengan ruku kembali, maka yang satu dianggap batal, yang satu dianggap tidak dihitung rakaat, kan gitu, tidak dihitung rakaat. Maka rakaat yang kedua dianggapnya rakaat pertama. Kalau sudah sampai kepada rakaat keduanya, ingatnya ternyata belum ruku. Tuh dulu pembahasan. Atau ini tentang masalah, ini mah lagi bahasnya tentang masalah sujud sawi ya. Jadi entah apakah sujud sawi atau tidak. Tapi permasalahannya adalah aktabi, maka datangkan untuk kembali mengerjakan ruku dulu. Berarti setelah ruku ya dia tidak lagi sujud lagi. Berarti yang tadi dia sudah jalanin itu namanya sudah dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada karena dia mendatangkan kembali kepada rukunya. Atau sebaliknya, ternyata sujud pertama dia enggak, maka sujud yang kedua ini tadi pun sujud dua kali apa satu kali, udah dulu dianggap dua sujud belum. Nah maka datangkan yang ragu itu, kemudian dia tetap melakukan yang selanjutnya. Sampai sini paham ya Pak? Paham. Awal rokaatin, atau ternyata dia ragu-ragu di dalam rokaat. Ternyata di dalam rokaat kedua dia ingat di dalam rokaat ketiga. Jadi rokaat kedua apa tiga nih? Dua apa tiga nih? Kalau tadi dua rokaat keduanya udah ada apa namanya? Udah kuat masih. Ya, udah tahiyat belum? Nah seperti itu. Ya. Maka datangkan lagi rokaat tersebut. Itu pun sama. Kalau ternyata baru dapat tiga, tapi ternyata kayak kan tiga, empat, maka datangkan untuk rokaat yang ketiga. Wasajadah, setelah mendatangkan itu wasajadah, maka Bang Mauludin sunnah untuk sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena ada keraguan-keraguan di dalam sholatnya. Jadi paham ya? Paham. Wa in zala syak, dan apabila Bang Mahmudin atau meskipun Bang Mahmudin telah hilang keraguan-raguannya qabla salami, sebelum salam, ternyata Bang Mahmudin tadi kan ragu-ragu ketika misalkan sebelum salam masih berada di dalam sholat, ternyata dia yakin ragu-ragunya berarti dia hilang. Tadi kan dia yang agak ragu apakah sudah sujud atau belum, dan ternyata masih dalam keadaan sholat, dia itu hilang keraguan-raguannya, maka tetap sujud sahwi. Illa idza zala asyaku qabla ayyatiya bima yahtamilu ziyadah, kecuali apabila keraguan itu hilang sebelum dia melakukan sesuatu yang akan melakukan tambahan di dalam rokaat. Keraguannya hilang pas ketika misalkan baru ini, dia baru ruku, sujud, terus tadi dia ingat, oh iya ada ciri-cirinya itu, ada ciri-cirinya. Oh iya tadi gue sholat, tadi gue sujud. Maka ketika keraguan-raguannya itu hilang dan itu sebelum salam, dan ketika dia belum menambahkan, jadi belum menambahkan, kalau dia misalkan masih ragu-ragu saja nih, dan ragu-ragu itu gini, saya sampai misalkan
sampai sujud tadi, sujud dia masih ragu-ragu terus, maka datangkan ke ruku lagi. Tapi ternyata sebelum dia nambahin, pas dia mau nambahin ke apa? Ruku, ingat orang gua tadi kerjain dalam hati nih ya, ngomong. Oh ingat tadi ada dirinya, misalnya dia menjadi ingat, maka tidak perlu kali yang begitu. Kalau masih ada dalam keraguan-raguan sampai sebelum salam, tetap dia harus mendatangkan. Begitupun yang namanya rokaat. Rokaat masih diam, ya akhirnya kan sholat itu ya kalau secara fikih ya sah-sah saja. Walaupun secara ilmu apa namanya, ilmu tasawuf atau ilmu nasihat ini bisa merusak dalam sebuah khusyuk. Tapi kan secara fikih ya ini sah. Nah, kalau misalkan ternyata sebelum salam dia telah yakin atau ragu-ragunya hilang, maka ini pun tidak melakukan sujud sahwi. Artinya, kalau masih terus keraguan-raguan itu datang, sebelum dia nambahin nih, misalkan tadi dia sujud karena ragu-ragu meninggalkan ruku, masih ragu-ragu terus, akhirnya dia datangkan ruku, ya udah selesai. Kecuali pas dia mau dan sebelum datangin dia yakin, artinya kehilangan dalam apa, ragu-ragunya telah hilang bahwa dia telah melakukan ruku, baru terusin sholatnya. Sekarang masih kalau syakka tentang masalah sholat. Tadi kan masalah sholat rakaat 2 udah belum. Falau syakka, dan andai kata Bang Mahmudin ragu-ragu. Nah, sekarang rakaat Bang Mahmudin ragu-ragu. Hal sholat salasan, sampai dicontohin kali ini ya. Hal sholat salasan au arba'an. Apakah sekarang yang di rakaat ketiga apa keempat nih? 3, 4, tapi perasaan 4, tapi dia membaca perasaan baru tahiyat awal ya. Ragu-ragu itu ada ya biasanya sholat rakaat itu kan karena agak banyak ya, kita mikirin kadang kunci motor di mana tahu, atau bikin tadi kan kembalian rokok gue di mana ya, gitu kan. Nah, ada keraguan-raguan di dalam rakaat baik atau rakaat itu apakah 3 atau 4. Maka kewajiban orang yang sholat lazimahu, maka wajib baginya ayat dia untuk menetapkan alal aqal terhadap rakaat yang paling sedikit antara 3 atau 4, 3, 4. Maka yang paling sedikit adalah rakaat ke-3. Maka tetapkan bahwa saya baru melaksanakan 3 rakaat. 25 kagak. Kalau lagi ngomongnya 3, 4, 5 aja sampai banyak apa nambahnya? Nah, ya. Atau 4 atau 3 sama aja. Ya. Atau 2 atau 3 silakan. Maka ternyata kalau rokaatnya kita selisih atau ragu-ragu di dalam hati kita, gue udah laksanain 3 rakaat atau 4 nih, maka ambil yang paling sedikit dan tetap ba'da tasyahud akhir itu sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya? Ini kan depan makin sulit nih, dan saya rasa pasti bakal lebih banyak pertanyaan. Jadi saya stop dulu pas sudah makin sulit buat besok. Karena masih banyak banget. Kemudian berapa poin itu? Ada 4 poin ya. Kemudian kalau tadi tentang masalah wa idza dala syakka, dan apabila Bang Mahmudin hilang ragu-ragunya. Tadi ini mau ngomongin rokaatnya sekarang nih. Kalau tadi kan di atas ragu-ragunya hilang pas sebelum masa fidyah itu ruku, sujud, tidak gitu ya. Kalau ini ngomongin rokaat, Bang Mahmudin ternyata telah hilang keraguan-raguannya. 3, 4 udah inget ya. Fi ghairil akhirati, pada selain rokaat terakhir, bukan selain atau selain daripada rakaat terakhir. Berarti selain rakaat terakhir, rakaat 3, dia ingat
Ada dua permasalahan ya. Kalau Bang Mahmudin tadi ternyata, kalau tadi pertama adalah ragu-ragu, dalam keadaan masih ragu-ragu, maka datangkan yang paling sedikit. Sekarang ragu-ragunya hilang, udah yakin berarti ya. Ragu-ragunya hilang, dan itu selain daripada dia ingatnya selain daripada rokaat terakhir. Jadi rokaat ketiga. Jadi rokaat ketiga berarti dia ingat ya. Rokaat tiga mama tiga, gue ini lagi rokaat ketiga. Ya ingat namanya. Itu namanya bukan ragu-ragu ya. Selain daripada rokaat terakhir, lam yasjud, maka tidak perlu ada kesempatan untuk sujud sahwi kalau ingat dia sebelum rakaat terakhir. Karena ya nggak mungkin 3 apa 4 3 4 dan ternyata dia ingatnya di rakaat 3. Dia nggak mungkin sujud sahwi karena dia udah ingat. Kemudian al-fiha, atau ternyata dia ingatnya di dalam sujud apa di dalam rokaat terakhir. Kalau tadi sebelum rokaat terakhir tidak perlu sujud sahwi. Kalau dia ingat ternyata aufiha, ingatnya di dalam rokaat terakhir. Jadi 3 apa 4 dia ingat. Oh tadi kok 3, tapi dia udah jalanin sih. Udah jalanin, tahu nggak? Kalau dia udah jalanin 3, misalkan dia udah 4. Tadi gue ternyata udah ngelakuin di rokaat 3 2 kali, tapi ingatnya di akhir, di dalam rokaat terakhir sajadah, maka sunnah untuk sujud sahwi. Jadi itu bermasalah. Kalau ingatnya sebelum rokaat terakhir, maka tidak perlu sujud sahwi. Kalau ingatnya di dalam rokaat keempat, maka sujud sahwi. Sekarang permasalahan lagi. Oh ternyata ingatnya setelah sholat. Ini ada permasalahan juga. Jadi kita jelas ya, ada dalil-dalil ya. Ternyata wala yadurru syak, dan tidak pengaruh atau tidak berbahaya orang yang ragu-ragu ba'da salami, ternyata setelah salam. Fitar kirruknin, di dalam meninggalkan rukun. Selesai salam, kalau Bang Mahmudin sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ini ingat, tadi gua udah rokaat gua 4 apa 3 setelah sholat ya. Maka yang begini tidak berpengaruh sekali, karena dia telah selesai sholatnya. Wajib bodoh nggak? Enggak, kan dia tidak ada batal di mana wajib bodoh. Jadi ternyata tidak menjadi maborot ya orang yang ragu-ragu setelah mengucapkan salam di dalam sholatnya. Fitar kiruknin, dalam meninggalkan rukun. Rukunnya ragu-ragu tadi bukan rokaat ya, rukun ternyata tadi sujud apa enggak ya? Tapi dia sudah selesai sholat, udah salah. Ingat meninggalkan rukun. Tadi udah sujud belum, udah rukun belum. Nah maka tidak bahaya yang begini, tidak menjadi madarat yang begini. Kecuali, nah ini ada kalimat kecualinya ya. Kalau tadi berarti saya ngomongin rukun fi'liyah. Ternyata udah sholat nih Bang Mahmudin, udah sholat, dia ingat apa ragu-ragu. Tadi ngerjain sujud apa enggak? Tidak apa enggak, tapi udah sholat. Nah ini maka ini tidak menjadi bahaya. Selesai sholatnya. Kecuali illan niyata wa takbiratul ihram. Selesai sholat, ternyata dia ingat, ragu-ragu. Rasanya dia belum ya. Nah, setelah selesai sholat, udah niat atau belum tadi sholat? Iya, yang sholat pada durinya itu di dalam. Nah, iya. Wa takbiratul ihram, dan juga takbiratul ihram. Ini takbir belum? Takbir itu bukan kata-kata yang pernah kita bahas, bahwa ucapan ini yang menjadi rukun itu ucapan takbiratul ihramnya. Kalau angkat tangan itu sunnah. Karena sunnah di dalam sholat mengangkat tangan itu ada 4. Yang pertama adalah takbiratul ihram, kedua indal ruku, wa indal i'tidali, wa inda ila rakaat tsalis. Dan keempat adalah takbiratul ihram
ketika naik dalam rakaat ketiga itu sunnah. Jadi sunnah pertama takbiratul ihram, angkat tangan. Kedua adalah mau rukuk. Kedua mau i'tidal. Ketiga mau naik kepada rakaat ketiga. Itu sunnah. Nah, ternyata Bang Mahmudin setelah selesai sholat tadi gue niat apa enggak? Niat apa enggak? Nah ini ketika niat apa enggak, maka sholatnya balik lagi. Berarti nggak dianggap nggak sah karena niat perkara ini paling dasar. Tapi paham ya? Kalau rukun bukan rakaat, rukun saja, maka ini nggak berpengaruh atau tidak berbahaya, tidak mador. Tapi kalau dia enggak niat atau dia enggak takbiratul ihram, kalau dia enggak takbiratul ihram adanya di awal, maka dia wajib kembali. Atau ternyata yang ketiga dia ingat atau ragu-ragu pas selesai sholat, gue wudhu apa kagak? Buat toharoh. Iya. Dan gue sholat punya wudhu apa kagak ya? Ingat setelah sholat gue tulis, ya tulis bisa sholat. Gue wudhu apa kagak sih sebenarnya? Sholatnya. Nah, yang begini berarti dia akan mengulangi sholatnya lagi. Ini saya baca dulu bawahnya biar supaya nantinya jangan. Maka ketiga, misalkan ada keraguan-raguan setelah sholat tentang masalah niat, maka dia kembali melakukan sholat lagi. Karena niat dasar daripada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Asal. Atau ternyata dia ragu-ragu di dalam takbiratul ihramnya. Atau dia ragu-ragu setelah selesai sholat apakah dia bersuci apa belum? Buktinya udah apa yang di sholat. Nah itu maka kembali untuk melakukan sholat. Jadi ini gitu Mas Sawi, ini bukan sebabnya. Jadi tiga atau ya atau bukan ini yang bukan yang lain dan kemudian udah selesai permasalahan. Wa yasjudul ma'mum, dan seorang makmum sujud lisahwihi dan sujud untuk karena lupanya. Dia sujud sahwi berarti imamihi mengikuti imam. Imamihil mutahhir mengikuti imam yang masih dalam keadaan suci, wa imamihi dan imamnya. Maksudnya bagaimana? Yaitu ketika orang yang mengikuti imam dan dia bermasbuk pada imamnya. Paham kan nih? Bang Anto sudah berjamaah, dan ketika Bang Anto sudah berjamaah ada lagi sholat, dia menjadi masbuk. Selesai sholat ada kesalahan terhadap dia, maka dia akan sujud sahwi. Datanglah Bang Tito Bi'i belakang. Tito Bi'i menjadi makmum daripada Bang Anto. Dan Bang Anto karena punya kesalahan tadi, dan tadi dia bekas habis makmum sama Mas Bebe kan. Dan ketika dia punya kesalahan yang dimana dia harus sujud sahwi, maka Tito Bi'i harus mengikuti. Padahal Tito Bi'i itu nggak punya kesalahan. Dia tahu aja kagak kesalahannya dia. Paham nggak? Tito Bi'i nggak tahu kesalahannya Bang Anto. Orang ini juga masuk, ya kan? Nah maka Tito Bi'i wajib mengikuti Bang Anto di dalam sujud sahwinya terus. Nah seperti itu, ya kan? Nah ini kan tentang masalah sujud sahwinya. Ya kita diajarin sama kayak dulu, cuman ada tambahan sujud sahwinya. Dulu mah bukan bahas sujud sahwinya, dulu membahas rukun. Sekarang begitu sujud sahwi. Nah, ya, tentang masalah makmum ini baru permulaan. Makmum bersama imam baru permulaan. Dan seorang makmum sujud karena lupanya siapa? Lupa imamnya, yang dia mengikuti sebagai masbuk kepada imamnya. Ntar di depannya begitu lagi, dia bermasbuk kepada imamnya. Bagaimana caranya? Ya, sampai ya kalau misalkan dia sampai ntar kepada ternyata dia pengajian sorry karena bacaannya kecil jadi makmum jadi imam di belakang kata sampai jadi pengasawi salah poin aja dia katanya juga sorry udah salah ya dia salah dua karena belum makmum bagaimana nih nah gitu ya udah salah perkiraan pengasawi udah salah panjang sorry sebagai imam padahal belum di masjid itu belum
Kan ada sih yang begitu kan? Yang imam yang pelan kadang-kadang nih pas takbir dia sujud aja yang paling belakang. Sujud aja, itu sering terjadi tuh kalau imam orang tua. Sujud aja, ini mana sih orang tuanya belum? Termasuk salah. Jangan bener kan? Nah, ada banyak itu pasti. Biasanya di kampung-kampung yang udah kuat biasanya. Nah, lebih banyak itu bermasalah sebetulnya. Saya rasa itulah kita jelas terus ya Allah alam kita jelas silakan bertanya.